Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah ya sistem penunjang keputusan dengan tema sistem pendukung keputusan penentuan lokasi vaksinasi menggunakan metode analytical hierarchy process. Next. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Saudari Lutfanida, yang kedua ada Saudara Reza Firmansyah, ada saya sendiri Rindi Frentiana, dan yang keempat ada Saudara Rizal Hermawan, dan yang kelima ada Saudara Stefanus Darmawan. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Fani. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materinya, yaitu ada pandemi COVID-19 yang tak kunjung hilang, membuat pemerintah dan masyarakat mau tidak mau menjalankan vaksinasi guna untuk memperkuat imun daya tahan tubuh dalam beraktivitas di luar rumah maupun di luar rumah. Penentuan lokasi vaksin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak lokasi vaksin, transportasi, kuota penerimaan peserta vaksin, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk menentukan lokasi vaksin kali ini, dapat menggunakan metode AHP. Next. Definisi sistem pendukung keputusan. Sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama, sistem bahasa, yaitu mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen sistem pendukung keputusan lain. Dan yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu adalah repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur. Dan yang ketiga ada sistem pemrosesan masalah, yaitu hubungan antara dua komponen lainnya terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Next. Di sini terdapat 2 jenis keputusan yang dibuat pada dasarnya. Yang pertama ada keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Keputusan terprogram itu adalah keputusan yang bersifat berulang dan rutin, sedemikian hingga suatu prosedur pasti telah dibuat menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan. Dan yang kedua, keputusan tak terprogram. Keputusan tak terprogram ini adalah bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Sifat dan struktur persisnya tak terlihat atau rumit, atau karena begitu pentingnya sehingga memerlukan perlakuan yang sangat khusus. Next. Metode analitik hierarchy proses itu adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan perpasangan yang diskrit maupun kontinu. AHP itu menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Prinsip dasar AHP itu ada 2. Yang pertama membuat hierarki, sistem yang kompleks dipecah menjadi elemen-elemen pendukung yang disusun secara hierarki. Yang kedua itu penilaian kriteria dan alternatif. Penilaian kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan perpasangan untuk berbagai persoalan yang ada. Skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Yang ketiganya itu penentuan prioritas, itu nilai perbandingan relatif dari seluruh alternatif dan kriteria dapat disesuaikan dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Yang keempat itu konsistensi logis. Konsistensi
memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Next-nya. Ya, selanjutnya itu membuat hierarki. Ini bentuk hierarki dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan, kriteria, dan alternatifnya. 5 kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi vaksin itu kita menentukan berdasarkan jarak lokasi, terus jenis-jenis vaksinnya, waktu vaksin, kenyamanan lokasi vaksinasi, dan kuota vaksinasi. Baik, untuk penjelasan kali ini melakukan diagram hierarkinya. Dalam pembuatan tugas ini, kami menggunakan prinsip dasar metode Analytical Hierarchy Process atau HAHP. Prinsip dasar tersebut meliputi decompositing dan membuat hierarki, comparative judgment atau penilaian, kriteria dan alternatif, synthesis of priority, penentuan prioritas, dan konsistensi atau konsistensi logis. Yang di gambar berikut ini merupakan decompositing. Pengertian decomposition adalah memecah atau mendefinisikan masalah dalam bentuk hierarki proses pengambilan keputusan di mana setiap unsur saling berhubungan. Untuk bentuk hierarki dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan, kriteria, dan alternatif. 5 kriteria yang digunakan untuk penentuan lokasi vaksinasi ini adalah jarak, lokasi, jenis vaksin, waktu vaksinasi, kenyamanan lokasi vaksinasi, dan kuota vaksinasi. Dari kriteria dan alternatif penentuan lokasi vaksinasi yang dijelaskan pada gambar hierarki berikut. Next. Baik, untuk matriks perbandingan berpasangan diperoleh dari untuk kuesioner berikut ini telah diisi oleh responden. Tugas ini kami menggunakan sampel dari 5 responden yang merupakan anggota dari kelompok 1. Next. Untuk penilaian kriteria dan alternatif, di gambar di atas tersebut, kami menggunakan comparative judgment, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan kepentingan relatif antara 2 elemen pada satu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya, kemudian ditulis dalam bentuk matriks perbandingan atau berpasangan. Jadi matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif elemen terhadap elemen dan elemen lainnya. Angka-angka dalam matriks tersebut diperoleh dari kuesioner yang telah diisikan oleh responden. Jadi dalam tugas ini kami menggunakan sampel dari 5 responden. Kemudian dalam penentuan lokasi vaksinasi, kriteria mana saja yang lebih penting dibandingkan dari kriteria tersebut pada gambar berikut. Jadi di sini contoh untuk perbandingan berpasangan kriteria utamanya. Next. Selanjutnya, berbanding dalam itu perbandingan kriteria utama. Setelah menentukan perbandingan rata-rata elemen kriteria utama, selanjutnya menentukan perhitungan rata-rata masing-masing kriteria dari perbandingan berpasangan masing-masing. Seperti contoh di sini adalah perbandingan rata-rata kriteria jarak lokasi, perbandingan rata-rata kriteria jenis lokasi, waktu vaksinasi, kenyamanan lokasi vaksinasi, dan kriteria kuota vaksinasi. Ya, next. Halo, nama saya Rija Hermawan. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya adalah setelah membuat matriks perbandingan berpasangan, selanjutnya melakukan normalisasi matriks perbandingan berpasangan dan mencari nilai rata-rata vektor eigen. Nah, ini berikut hasil nilai rata-rata vektor eigen pada tugas kali ini. Cara menormalisasikan matriks perbandingan berpasangan adalah dengan membagi nilai-nilai setiap sel dengan total nilai pada kolom yang bersangkutan.
penentuan prioritas atau synthesis of priority. Di bawah ini adalah salah satu tabel vektor agen pada penentuan lokasi vaksinasi. Berdasarkan rata-rata nilai agen pada tabel vektor agen di atas, kriteria dapat diurutkan dari prioritas tertinggi sampai terendah, yaitu jarak lokasi, jenis vaksin, kuota vaksinasi, waktu vaksinasi, dan kenyamanan lokasi. Konsistensi logis atau logical consistency. Untuk menentukan valid tidaknya vektor agen, perlu melakukan logical consistency. Langkah-langkahnya adalah menghitung lambda maksimum, menghitung indeks konsistensi, dan menghitung rasio konsistensi. Di bawah ini adalah contoh hasil perhitungan lambda max, indeks konsistensi, menghitung rasio konsistensi pada tugas kali ini. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi dan tugas kami. Yang pertama adalah analisis desain sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi vaksinasi berhasil dibuat. Dan yang kedua, sistem pendukung keputusan ini telah diuji dan dapat mempermudah dalam proses penentuan lokasi vaksinasi yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Dan yang terakhir, dengan mendapatkan lokasi baru, dapat juga dilakukan tahap berikutnya, yaitu dengan mengevaluasi lokasi tersebut untuk mengetahui apakah lokasi tersebut diminati oleh peserta vaksin berikutnya. Next. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh atau gambaran mengenai perhitungan metode AHP menggunakan Microsoft Excel. Ya, di sini untuk tahapan metode analytical hierarchy proses mempunyai 5 langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan terlebih dahulu kriteria yang akan dijadikan tolak ukur penyelesaian masalah dan menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Yang kedua, menghitung nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Langkah yang ketiga, menghitung nilai bobot kriteria. Yang keempat, langkah menghitung nilai konsistensi indeks. Dan yang terakhir, langkah kelima, menghitung nilai konsistensi rasio. Untuk langkah pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Di sini kelompok kami menggunakan 5 kriteria. Yang pertama ada jarak lokasi, jenis vaksin, kuota vaksinasi, waktu vaksinasi, dan yang terakhir adalah kenyamanan lokasi vaksinasi. Dan untuk rasio indeks yang kami gunakan adalah 1,12 karena kriteria yang kami gunakan berjumlah 5. Dan di sini saya akan memberi contoh pembahasan untuk khususnya responden 1. Di sini dalam memilih lokasi vaksinasi, kriteria manakah yang lebih penting dibandingkan kriteria-kriteria berikut. Di sini ada kriteria A dan kriteria B. Pada responden pertama, jarak lokasi dengan jenis vaksin, responden pertama ini memberi angka 7 pada skala penilaian karena menganggap jarak lokasi lebih penting dibandingkan jenis vaksin. Dan untuk yang kedua, jarak lokasi dengan kuota vaksin, responden pertama memberikan angka 9 untuk kuota vaksin, karena menurutnya kuota vaksin lebih penting dibandingkan jarak lokasi. Lalu yang ketiga, jarak lokasi dengan waktu vaksinasi, di sini diberi angka 7, jarak lokasi lebih penting dibanding waktu vaksinasi. Dan jarak yang keempat, jarak lokasi dengan kenyamanan lokasi vaksinasi. Di sini responden pertama memberi angka 7 untuk kenyamanan lokasi vaksinasi. Lalu jenis vaksin dengan kuota vaksin, di sini responden pertama memberikan nilai 9 atau angka 9 pada jenis vaksin. Lalu yang
jenis vaksin dengan waktu vaksinasi. Di sini responden pertama memberi angka 7 untuk jenis vaksin. Lalu jenis vaksin dengan kenyamanan lokasi vaksinasi, di sini responden pertama memberikan nilai 7 untuk kenyamanan lokasi vaksinasi. Lalu kuota vaksinasi dengan waktu vaksinasi diberi angka 8 untuk kuota vaksin. Lalu kuota vaksin dengan kenyamanan lokasi vaksinasi diberi angka 8 untuk kenyamanan lokasi vaksinasi, karena lebih penting menurutnya kenyamanan lokasi vaksinasi dibanding kuota vaksin. Dan yang terakhir, waktu vaksinasi dengan kenyamanan lokasi vaksinasi, ini diberi angka 9 untuk waktu vaksinasi. Dan untuk pengolahan data berikutnya di sini, ya, di sini untuk responden 1, jarak lokasi dengan jarak lokasi ini bernilai 1 karena itu udah nilai pastinya adalah 1. Begitu juga dengan jenis vaksin, waktu vaksinasi dengan waktu vaksinasi, dan juga yang terakhir kuota vaksinasi dengan kuota vaksinasi. Lalu di sini untuk jarak lokasi dengan jenis vaksin diberi angka 7 sesuai dengan responden pertama yang input pada kuesionernya. Lalu yang ketiga ada jarak lokasi dengan waktu vaksinasi, di sini angka 9, sesuai juga dengan skala penilaian yang telah diberikan pada kuesionernya. Lalu begitu juga seterusnya sampai jarak lokasi dengan kuota vaksinasi. Dan untuk jenis vaksin dengan jarak lokasi, di sini kita ketahui di sini responden pertama ini memberi angka 7, namun untuk di sini di bagian kolom sini kita 1 dibagi 7 dan menghasilkan nilai 0,14. Jadi untuk bagian kolom di bawah atau sel bagian bawah ini kami bagi 1 dari setiap skala penilaian yang diberikan oleh responden dan menghasilkan angka seperti ini. Setelah itu dilakukan pengolahan data yang sama sesuai dari responden 1 sampai responden 5. Setelah itu, setelah kami sudah mengolah data tersebut, kami lanjutkan ke bagian penjumlahan kolom matriks berdasarkan kriteria utama. Nah, di sini untuk cara penghitungannya seperti yang sudah disampaikan oleh dosen Bapak Ibnu Rusdi sebelumnya, bagian jarak lokasi dengan jarak lokasi ini cara perhitungannya adalah setiap dari responden 1, 2, 3, dan 4, lalu ke-5, itu kita kalikan pada sel jarak lokasi, bagian yang pertama, sampai responden ke-5, lalu kita bagi dengan jumlah kriteria yang kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan kriteria 5, jadi di sini kita bagikan dengan 5. Lalu untuk kolom sel selanjutnya juga dilakukan seperti itu, sehingga menghasilkan angka-angka seperti ini. Dan setelah itu, setelah kami sudah melakukan pengolahan angka dan data ini, kami lakukan penjumlahan juga di akhir, sehingga menghasilkan angka-angka seperti ini. Lalu selanjutnya kami melakukan mencari lebih tepatnya untuk nilai eigen. Dan di sini untuk nilai eigen rumusnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagian untuk jarak lokasi dengan jarak lokasi ini dari sel ini yang saya blok itu dibagi dengan total dari keseluruhan kolom penjumlahan matriks ini dan menghasilkan angka 0,38 sekian. Selanjutnya juga untuk yang sel jenis vaksin dan kolom jarak lokasi juga dilakukan seperti itu. Kita ambil dari kolom ini, sel ini, lalu dibagi dengan total dari kolom jarak lokasi pada tabel penjumlahan kolom matriks. Setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan semua angka ini, kita melakukan penjumlahan
dengan rumus kita hitung dari dari sel jarak lokasi sampai sel kenyamanan lokasi vaksinasi. Kuota vaksinasi. Lalu didapatkan jumlah sumnya itu 2,396 sekian. Setelah itu kita lakukan rata-rata. Setelah itu kita lakukan rata-rata dari kolom jumlah ini, lalu kita melakukan penjumlahan kembali untuk keseluruhan dari angka-angka yang ada di kolom rata-rata nilai eigen dan mendapatkan hasil 1. Setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan nilai 1 ini, kita langsung mengolah untuk menemukan nilai CI-nya, yaitu rumusnya lambda max dikurang N dibagi N-1. Dan untuk lambda max di sini, penjumlahannya, kita masukkan rumusnya, itu dari penjumlahan kolom matriks dengan rata-rata dari nilai eigen di sini. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mengolah dari kolom penjumlahan kolom matriks ini dan kita kalikan dengan kolom rata-rata, menghasilkan nilai 7,7426 sekian. Dan untuk rumusnya seperti yang sudah ada di atas itu, setelah kita olah menjadi hasilnya 0,38. Dan di sini seperti kita ketahui, kita menggunakan rumus dibagi 5, 5-1 karena kita menggunakan 5 kriteria. Dan untuk CR-nya itu kita mengambil jumlah dari sel CI lalu kita membagi dengan 1,12 karena di sini kita menggunakan rasio indeksnya 1,12 sesuai dengan jumlah kriteria yang kita gunakan. Lalu seperti itu langkah-langkahnya kita implementasikan untuk setiap kriteria yang ada yang kita pakai di sini. Namun untuk karena tadi yang sebelumnya kita bahas kriteria utama, sedangkan ini kita untuk jarak lokasi pada setiap kriterianya. Nah, di sini untuk kriteria kuesioner kali ini kita menggunakan 4 kriteria, yaitu puskesmas, rumah sakit, mal, dan kampus. Di sini karena kriterianya kita cuma pakai 4, jadi kita menggunakan, di sini salah. Kita harusnya menggunakan rasionya itu 0,9 sesuai dengan jumlah kriteria yang kita pakai. Di sini perhitungannya sama seperti kriteria sebelumnya, di mana responden pertama memberikan skala penilaian untuk kriteria A dan B, lalu kita olah datanya kembali dan menemukan angka-angka seperti ini. Yang kita lakukan pada responden seterusnya sampai responden kelima. Lalu kita lakukan pengolahan kembali di kolom matriks berdasarkan jarak lokasi. Dan setelah itu kita juga melakukan pengolahan nilai di kolom nilai eigen dan mendapatkan hasil 1. Dan seterusnya kita mengolah lagi menggunakan rumus CI, terus juga lambda max, dan juga CR yang menghasilkan nilai 0,6524 sekian. Dan itu kita lakukan pengolahan data seterusnya sampai kriteria yang terakhir dengan menggunakan kriteria puskesmas, rumah sakit, mal, dan kampus. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan slide selanjutnya oleh Saudara Rizal Hermawan. Baik. Selanjutnya adalah perhitungan metode HHP menggunakan Expostois. Untuk membuat modal baru bisa klik direct, habis itu klik OK. Misalnya kita bikin folder baru.
Kita beri nama dulu nama filenya. Klik open. Langkah pertama adalah kita harus menentukan goalnya atau tujuannya. Tujuannya adalah itu penentuan lokasi vaksinasi. Kita klik OK. Lalu untuk menambah kriteria bisa klik kanan di sini. Atau klik yang ini insert shape of current node. Kriteria pertama itu adalah jarak lokasi. Kita klik enter. Kriteria kedua adalah jenis vaksin. Kita klik enter. Kriteria ketiga adalah waktu vaksinasi. Kita klik enter. Kriteria keempat adalah kenyamanan. Lokasi vaksinasi. Kita klik enter. Kota vaksinasi. Kita klik enter. Selanjutnya adalah kita harus menambah alternatif kriteria. Kita bisa klik di sini pada sudut kanan add alternatif. Kita masukkan misalnya yang tempat pertama itu puskesmas. Kita klik OK. Selanjutnya rumah sakit. Kita klik OK. Selanjutnya mall. Terakhir adalah kampus. Kita klik OK. Baik, selanjutnya kita harus menentukan responden. Kita bisa klik ikonnya di sini. Kemudian kita klik edit di sini, lalu add and participant. Pada tugas kali ini kita menggunakan 5 responden. Oleh karena itu kita isi 5, lalu klik OK. Nah, ini berikut respondennya yang dari nomor 2 sampai 6. Kita bisa kita bisa edit di sini namanya, misalnya Rizal responden 1. Selanjutnya misalnya Rindi responden 2. Selanjutnya Reza misalnya. Oke. Responden 4. Terakhir responden 5. Kita dapat klik close saja. Untuk mengisi masing-masing jawaban kuesioner dari masing-masing responden bisa klik di sini. Misalnya saya mengisi untuk yang responden 1 terlebih dahulu. Kita klik yang ini. Kalau kita harus mengisi jawaban kuesioner itu dari kriteria utama dulu. Kita klik yang ini. Lalu kita klik icon 3:1. Ini yang berikut adalah jawaban kuesioner dari responden 1. Yang pertama adalah bisa jarak lokasi dengan jenis vaksin. Jarak lokasi dengan jenis vaksin itu jawabannya 7 kali lebih penting jarak lokasi dibanding dengan jenis vaksin. Maka kita isi di sini 7. Kita arahkan ke jarak lokasi karena jawabannya itu
7 kali lebih penting jarak lokasi. Selanjutnya, jarak lokasi dengan waktu vaksinasi. Yaitu jawabannya 7. Jarak lokasi lebih penting 7 kali daripada waktu vaksinasi. Kita arahkan ke 7. Begitu juga dengan yang lain, kita dapat mengisi seperti tadi. Jenis vaksin dibanding kota vaksinasi. 9 lebih penting jenis vaksinasi daripada kota vaksinasi. Selanjutnya, waktu vaksinasi dibanding dengan kenyamanan. Oh, yang ini 9. Waktu vaksinasi dibanding dengan kota. 8 kota vaksin lebih penting 8 kali daripada waktu vaksinasi. Berarti 8 untuk kota. Terakhir, kenyamanan dibanding dengan kota. 8 kali lebih penting kenyamanan daripada kota. Kita isi di sini berarti 8 untuk kenyamanan. Kita dapat klik mana untuk menyimpannya, kita dapat klik di mana saja. Misalnya di sini, klik yes untuk menyimpan hasil jawaban kuesioner tadi. Kemudian untuk kriteria masing-masing kriteria, caranya sama ya seperti tadi. Kita klik yang 3 berbanding 1. Lalu kita isi pada masing-masing di sini, di tabel ini. Untuk mengisi responden lainnya, kita bisa klik di sini. Lalu klik ini. Ini kita klik ya saja. Caranya sama seperti tadi, kita dapat klik yang 3 berbanding 1 ini. Maka kita tinggal mengisi saja di sini. Lakukan seperti tadi itu semuanya ya pada 5 responden ini. Kita akan membuka file yang sudah ada jawaban dari semua responden. Klik open. Kita klik OK saja. Nah, ini yang berikut sudah terisi semuanya dari kuesioner seperti ini. Nah, ini kalau yang ini adalah vektor eigen hasil yang ini. Kalau ini berarti rankingnya berarti mol peringkat 1 dari menurut responden 3. Dia lebih memilih mall untuk yang pertama, lalu untuk yang kedua kampus, ketiga rumah sakit, yang terakhir adalah puskesmas. Kita bisa dapat klik bagian yang ini. Di sini kita dapat tahu nilai inkonsistensinya yaitu 1,34. Untuk menggabungkan semua jawaban responden, kita dapat klik ini. Lalu kita bisa klik combine individual.
kita klik document in hierarchy only. Nah, maka seperti ini. Maka ini nih adalah hasil gabungan dari 5 responden. Dari 5 responden tersebut, Puskesmas berada di peringkat pertama, kedua ada mall, ketiga ada rumah sakit, dan terakhir adalah kampus. Di sini kita bisa melihat nilai inkonsistensinya yaitu 0,21. Kalau masih di bawah 10% itu berarti masih aman. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah mempresentasikan pada malam hari ini. Sekian dari kelompok 1, kelompok kami dalam penentuan lokasi vaksinasi. Jika teman-teman atau rekan-rekan sekalian juga ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok kami, rekan-rekan dapat mengisi atau komen di kolom komen di channel kami di bawah ini. Jangan lupa juga untuk rekan-rekan untuk subscribe channel kami untuk sharing ilmu yang selanjutnya juga. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang berkenannya kata-kata yang kami sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.